Halo guys, apa kabar kalian semuanya, sahabat-sahabat dan para subscriber? Selamat berjumpa kembali dengan saya, Maro di Maro Channel. Baik, di bahasan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana kalau seandainya debitur meninggal, nasabahnya meninggal. Nah, bahasan ini kita bahas karena ada satu pertanyaan yang masuk di video saya sebelumnya. Dan sebelum ini, beberapa kali saya pernah membantu menyelesaikan atau memberikan saran untuk menyelesaikan masalah seperti ini, yang mirip seperti ini ya. Karena nasabah jarang yang mengetahui hal-hal seperti ini. Sehingga kalau terjadi sesuatu, pihak keluarga pun bingung ya. Jadi Anda harus perlu juga tonton video ini, siapa tahu suatu saat Anda perlu, jadi Anda tidak bingung lagi hal-hal seperti ini, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa datang ya. Jadi sebelum hal itu terjadi, ada baiknya kita punya pengetahuan dulu, punya pegangan dulu, supaya kita jangan bingung tindakan apa yang akan kita lakukan, dari mana kita harus memulai, dan sikap apa yang harus kita perbuat. Baik, kita akan bahas bagaimana kalau debitur meninggal atau nasabahnya meninggal. Artinya, contoh nih, kredit mobil 5 tahun, tapi baru berjalan setahun, nasabahnya sudah meninggal akibat kecelakaan misalkan. Apakah hutang lunas? Jawabannya tidak. Hutang tetaplah hutang. Nah, terus bagaimana untuk tanggung jawab pihak kedua? Pihak kedua kan debiturnya tadi, yang sudah meninggal tadi. Nah, bagaimana tanggung jawab debiturnya kepada kreditur? Pihak pertama, yaitu finance yang memberi kredit tadi. Ya, secara tanggung jawab, masa orang mati disuruh bayar angsuran lagi? Kan nggak mungkin ya kan? Nah, itu tergantung kepada ahli waris lagi. Ahli waris ini, apakah mereka pengen neruskan angsurannya enggak? Atau pengen dianggap hutang lunas enggak? Bisa. Kalau pengen dianggap hutang lunas, itu dilihat dulu dari fidusianya, ada enggak fidusianya. Kalau enggak ada fidusianya, berarti kepemilikan benda atau mobil ini otomatis jatuh ke tangan ahli waris, ya, otomatis. Tapi kalau ada fidusianya, berarti mobil ini atau benda berhak disita oleh pihak pertama, alias kreditur atau finance-nya, ya, atau leasingnya. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau ini unit ada fidusianya, disita pihak pertama atau pihak debitur atau pihak finance, itu hutang dianggap lunas. Berarti kan lunas ya kan? Lunas. Urusan selesai. Hutang lunas. Tapi kalau pihak keluarga ini tidak ikhlas bahwasanya unit tersebut ditarik atau diambil pihak pertama tadi, berarti kan kredit atau angsurannya harus diteruskan sama ahli warisnya. Nah, beda lagi kalau tidak ada fidusianya loh ya. Oh ya, sebelumnya saya jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan fidusia, supaya kita tidak, para pemirsa tidak bingung ya. Jadi fidusia itu adalah istilah pengalihan kepemilikan suatu benda, ya. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan sebuah benda, baik harta bergerak dan tidak bergerak, di mana registrasinya, fidusianya itu tadi, ya, registrasi hak kepemilikannya masih dalam kekuasaan pemilik benda tersebut. Jadi selama dia masih mengangsur, mau bagaimanapun kondisinya, ya, kalau ada fidusianya, itu masih haknya kepada si perusahaan atau pemberi kredit tersebut, ya. Tetapi itu berlaku apabila
ada fidusianya, dan fidusia itu dilaksanakan harus ada notaris yang ditandatangani oleh kedua belah saksi dari pihak masing-masing. Ingat, itu adalah fidusia, ya. Jadi fidusia itu adalah semacam hukum pengikat yang dibunyikan di notaris supaya ada kejelasan hukum dari kendaraan tersebut. Jadi itulah fidusia. Baik, kita lanjut. Kalau tidak ada fidusianya tadi, kepemilikan benda ini tetap milik ahli waris, ya. Ingat, kalau tidak ada berarti itu secara otomatis langsung menjadi milik ahli waris atau milik anak-anak dari si nasabah tersebut yang sudah meninggal tadi, ya. Pihak pertama nggak boleh mengambilnya atau menyita unit. Kenapa? Ya karena nggak ada fidusianya. Pihak pertama boleh mengambil atau berhak menyita karena ada fidusianya. Sekali lagi saya tegaskan, utang piutang yang tidak ada fidusianya itu adalah utang piutang biasa. Utang piutang biasa, ya, mau dilaporkan seperti apapun tidak bisa. Misalkan, kamu ada utang sama aku, karena kamu tidak mau bayar, kamu saya laporkan nanti ya. Jelas nggak bisa, kecuali ada fidusianya. Dilaporkan ke polisi juga nggak bisa. Polisi pun nggak akan mau urusin hal-hal yang seperti itu. Dan nggak akan bisa dibantu, karena nggak ada fidusianya tadi. Pihak polisi itu tidak boleh mengurusi tentang hutang piutang juga, gitu loh ya. Saya tegaskan sekali lagi, ini basis finance law ya, bukan KPR. Kalau KPR itu beda penanganan hukumnya lagi ya. Nah, kalau kreditur meninggal, kalau nggak ada fidusianya, berarti benda ini, kepemilikan benda ini ya, otomatis langsung milik ahli waris. Tapi kalau ada fidusia kepemilikan benda ini, maka benda ini boleh diambil kembali oleh finance atau kreditur karena mereka itu berhak untuk menyitanya, ya, dan utang dianggap lunas. Buat Anda semua, kenapa saya bahas topik ini? Karena dalam hal ini ternyata sangat jarang yang memahami, sehingga ketika ada kejadian bingung mau bagaimana, tidak tahu harus berbuat apa. Jadi, semoga dengan adanya bahasan ini bisa membekali Anda. Jika mungkin suatu saat terjadi, Anda tidak perlu bingung mau bagaimana lagi, apa yang harus dilakukan. Terus selanjutnya, untuk mengurus BPKB, misalkan ahli waris mau meneruskan angsuran gitu, gimana caranya? Ya kalau yang bisa mengambil BPKB kan hanya atas nama nasabahnya, orangnya langsung. Nah, kalau atas nama sudah meninggal, nasabahnya yang tadi, yang itu yang saya maksud ya, nasabahnya tadi itu sudah meninggal, berarti harus ada surat keterangan ahli waris. Harus ada surat kematian. KTP asli atas nama yang sudah almarhum ini. Terus KTP ahli waris ini baru bisa diurus ke pihak finance kalau BPKB-nya mau ditebus. Nah, setelah itu, oh ya, saya lupa. Satu lagi, dia harus perlu kakak. Kenapa diperlukan kakak? Dari kakak inilah nanti dilihat ya, apakah si anak ini benar ahli waris ya? Karena dari kakak ini bisa kelihatan berapa anaknya. Di dalam kakak juga nanti akan diperhatikan berapa jumlah anak yang ada di sana. Nah, untuk jumlah anak yang ada di sana atau ahli waris yang berhak itu, jika ada 5 anak contohnya, 5 anak dan 3 anak sudah berumur di atas 17 tahun ya, atau sudah memiliki KTP, atau belum 17 tahun tapi sudah ada yang berkeluarga ya. Bisa aja kan mungkin umur 15 tahun atau 16 tahun sudah menikah ya. Nah, mereka lah yang dianggap bisa melakukan
atau menyetujui transaksi ini. Jadi kalau ada 3, contohnya dari 5 anak, 3 yang sudah memenuhi kriteria untuk menjadi ahli waris tadi, nah mereka bertiga ini harus ikut tanda tangan. Ya, contoh si abangan yang paling besar, yang nomor 2 dan nomor 3 sudah memenuhi syarat tadi. Nah, yang nomor 2 dan nomor 3 ini harus setuju bahwa yang melanjutkan kreditnya dan bisa mengambil BPKB adalah si abangannya tadi atau anak pertama tadi. Nah, mereka berdua harus tanda tangan. Ya, artinya harus menyerahkan ya atau mengkuasakan hak atas mobil tadi kepada si abangnya. Nah, bagaimana nanti di belakangnya atau di kemudian hari itu terserah mereka. Pokoknya urusan ke leasingnya atau ke pembiayaannya si pemberi kredit tadi itu jelas ya, siapa yang berhak mengambil. Ya, jadi begitu. Nah, itulah mengenai tentang bagaimana kalau si nasabah meninggal sementara masih dalam proses cicilan mobil atau kendaraannya. Itulah hal-hal yang perlu Anda pahami dalam hal ini. Dan jangan lupa bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang butuh konsultasi mengenai pinjaman dana gadai BPKB dan yang berencana untuk menggadaikan BPKB, jangan lupa untuk menghubungi saya. Simpan nomor saya yang tercatat di sini ya, karena suatu saat Anda pasti butuh penjelasan yang jelas, berapa bunganya, berapa pinjamannya keluar, dan bagaimana tentang kemungkinan yang akan terjadi. Nah, itu akan saya bahas, akan saya jelaskan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Jadi pastikan sebelum Anda ada rencana untuk meminjam, jangan meminjam dulu sebelum Anda menghubungi saya. Kita bisa melayani peminjaman dana gadai BPKB lewat cabang Adira terdekat ke Anda di seluruh Indonesia. Baik, semoga informasi ini bermanfaat. Dan akhir kata saya ucapkan salam sahabat.